Shalom Bapak Ibu, Saudara, Jemaat Tuhan. Bersama kami Gereja Mula-Mula, kembali kita datang dan bersekutu, bertemu di dalam doa pagi pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan jiwa kita untuk bisa datang bertemu dengan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Karenanya kami mau datang kembali. Kami ingin naikkan syukur, pujian kami buat semua yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan dan kuduskan hati kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus, yang membuat hati kami boleh menangkap isi dan pikiran-Mu ya Tuhan. Supaya setiap apa yang kami lakukan sepanjang hari ini kiranya berkenan di hati-Mu. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan kita, Dia yang menyelamatkan kita. Di dalam hadirat-Nya kita boleh mengalami perjumpaan muka dengan muka. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Begitu baik buat kami. Amin. Besar kuasa-Mu, tiada lain. Amin. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Inilah pengakuan kami. Biar setiap apa yang keluar dari hati kami, pujian kami menyenangkan Kau Tuhan. Mari bersama katakan lagi lagu pujian ini. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati
supaya kami layak Kau dapati kudus, tidak bercacat dan bercela. Yes, amin. Ku serahkan padamu, ku menyembah, tinggikan namamu, ya Tuhan. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Sungguh kami Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah ucapan syukur. Inilah syukur pujian kami bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mengalami anugerah-Mu, biar setiap kami yang datang pagi ini, kiranya Kau menilik hati kami satu persatu. Kau berikan jalan keluar bagi setiap kami yang mengalami pergumulan. Kau Allah sendiri yang akan memulihkan hati dan hidup kami. Karenanya Tuhan, biar perkenanan-Mu turun atas setiap kami yang mencari Engkau. Terima kasih Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu, Saudara, biar setiap kita yang hadir alami perjumpaan dengan Tuhan. Jika engkau sakit hari ini, jika engkau mengalami pergumulan, biar hati iman kita boleh melihat bahwa Allah yang kita sembah, Dia akan memberikan engkau kekuatan. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Percayalah dan bertahanlah menjadi orang-orang yang setia, yang mengalami anugerah Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan kedaulatanmu Tuhan. Kalau kami ada semua karena kebaikan, anugerah-Mu yang begitu besar, rahmat-Mu yang selalu baru yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kau setia. Kau Allah yang layak ditinggikan. Amin. Tak pernah berubah, Allah yang setia. Mari angkat imanmu. Kita mau pandang Dia, Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Kembali bersama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Naikkan syukur-Mu, ucapkan terima kasih Tuhan. Amin. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Selamanya kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Thank you Selamat pagi semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, kita tidak bisa melarang
bencana itu terjadi. Ada banyak kuasa yang di luar kuasa kita. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengatur orang lain supaya baik sama kita. Apapun bisa terjadi dalam hidup ini. Tapi jangan sampai kita yang bersalah. Pagi ini kita akan merenungkan, jika sesuatu kita alami, bagaimana meresponnya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak tetap bersalah? Supaya kita tetap tidak bersalah di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting sebenarnya. Daripada meratapi mengapa semua ini terjadi, Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Mohon pakai waktu pagi hari ini untuk memberikan pencerahan kepada kami semua. Bagaimana kami harus hidup, meresponi segala apa yang terjadi dalam hidup kami ini. Terima kasih Engkau pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam penderitaan dan langit seolah diam dan Tuhan seolah tidak mau mendengar kita? Apa yang harus kita lakukan, saudara? Ini yang menjadi kunci daripada hidup manusia itu. Sebab manusia pasti mengalami penderitaan. Entah karena bencana alam atau karena kejahatan seseorang. Pasti, ya. Nah, jadi kalau Tuhan sedang berdiam diri, sedang tidak berbicara kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Saudara catat baik-baik ya. Yang pertama, kita harus tetap taat dan percaya. Sebab sebenarnya Tuhan bukannya absen, Ia ada bersama kita. Ia mengizinkan semuanya itu terjadi dengan tujuan-tujuan yang sudah kita bahas. Ya. Nah, jadi kita tetap taat dan percaya walaupun kita tidak mendengar suara Tuhan apapun. Karena itulah masa di mana kita diuji sebenarnya. Ya. Tetap taat ketika situasi memburuk. Nah, inilah bentuk ketaatan terbesar. Kenapa? Ketika semuanya tidak ada solusi, kita tetap taat, tetap percaya. Tuhan Yesus sudah memberi teladan ketika Ia ada di kayu salib. Ia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tapi Tuhan tetap taat dan percaya kepada Bapaknya. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Begitu kan? Bahkan sebelum salib, Tuhan sudah menubuatkan akan kematiannya dan kebangkitannya tentu saja. Tapi para murid tidak mengerti hari itu. Ya. Ketaatan terbesar itu justru terbukti ketika kita berada dalam lembah kekelaman. Tetap taat nggak? Tetap percaya atau tidak? Ya. Di Alkitab ada banyak contoh tentang hal ini, saudara. Contohnya Abraham. Di dalam kitab Kejadian pasal 22, ketika ia diminta mempersembahkan Ishak, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Karena melanggar hukum Tuhan, membunuh kan? Tapi ini yang memerintah Tuhan sendiri. Itu tidak masuk akal juga. Kenapa? Karena Tuhan sudah janjikan sang anak kepada Abraham, anak yang dijanjikan. Tapi setelah lahir malah disuruh mempersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada penjelasan apa-apa. Tidak ada dialog panjang, tidak ada klarifikasi yang menjelaskan mengapa itu harus dilakukan. Yang dilakukan Abraham hanya ia bangun pagi-pagi dan berjalan mempersembahkan anaknya. Ketaatan dalam keadaan yang tidak baik-baik ini itu tanda daripada iman yang dewasa. Ya. Oleh karena itu jangan berhenti melakukan langkah iman yang benar. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Jangan gara-gara penderitaan, jangan gara-gara masalah yang belum selesai lalu kita berhenti melangkah di dalam iman.
Ya. Kalau Tuhan menyuruh saudara ampuni, tetap ampuni. Kalau Tuhan suruh kita marah, harus marah. Kalau tidak marah, harus tidak marah. Ikuti kata Tuhan, saudara. Kalau dulu saudara melayani dengan Tuhan dengan tulus, harus tetap tulus meskipun masalah datang bertubi-tubi. Ya. Orang harus tetap setia dalam pernikahannya. Orang harus tetap, kalau seorang gembala harus menggembalakan meskipun situasi sangat sulit, ya. Meskipun Tuhan seolah-olah diam, justru disitulah kita diuji apakah kita taat, tetap taat dan percaya. Saudara, taat dan percaya itu jangan tergantung dari situasi. Oh, kalau situasi baik aku taat. Ya, orang jahat juga begitu. Kalau situasinya memburuk, tapi aku tetap taat. Sebab karakter kita harus terbentuk ketika situasi memburuk. Ya. Ayub itu luar biasa, saudara. Meskipun sempat mengeluh, menyala-nyalakan keadaan, tapi ia berkata, sekalipun ia membunuh aku tetap berharap kepadanya. Itu harusnya, saudara. Itu iman yang matang. Ya. Kalau kita hanya percaya ketika doa kita langsung dijawab, itu bukan iman. Itu bukan iman yang matang. Ya. Nah, jadi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Meskipun belum ada mujizat yang terjadi. Kita harus tetap setia meskipun belum ada perubahan. Perubahan pada diri sendiri, perubahan pada suamiku, orang tuaku, tapi kita harus tetap setia. Kita harus tetap melakukan atau bekerja meskipun belum ada tanda-tandanya akan berhasil. Yang ketiga, kita tetap harus menyembah Tuhan. Meski hati, bagaimana Tuhan di mana gitu. Kenapa? Karena sesembahan kita cuma satu, Tuhan. Emang ada yang lain? Emang ada yang layak disembah selain Tuhan? Kan tidak ada. Yang lebih penting lagi harus jaga hati. Jangan sampai hati ini menjadi pahit. Sebab banyak orang ketika doanya belum dijawab Tuhan, ia menjadi apatis. Tidak percaya, menyalahkan Tuhan, iri hati pada orang lain, menjadi tawar hatinya, menjadi melayani, menjadi malas, akhirnya menjauh dari Tuhan. Yang rugi siapa, saudara? Yang rugi ya kita sendiri. Memangnya Tuhan bisa rugi? Tuhan tidak butuh manusia. Manusialah yang membutuhkan Tuhan. Kan begitu, saudara. Ya, jadi jangan sampai hati kita pahit, pikiran kita menyimpang. Sebab Tuhan diam itu menguji karakter kita. Ya. Nah, yang terakhir kita harus tetap belajar menunggu. Menunggu dengan sabar, tapi bukan pasif. Aktif, tetap melakukan bagian kita. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Ya. Jadi menunggu di sini bukan pasif. Menunggu berarti kita justru memperkuat iman kita, melakukan disiplin rohani, memurnikan motivasi hidup kita ini, dan makin mendekatkan diri sama Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Ingat, kalau dulu Tuhan menolong kita, sekarang pun dan masa depan pun Tuhan pasti menolong kita. Sebab Ia Tuhan yang tidak berubah. Percayalah, saudara, proses yang kita alami ini, meskipun itu berupa penderitaan, persoalan atau apapun, itu proses untuk membentuk semuanya ini. Bukan hanya kita, mungkin lingkungan kita juga, saudara kita juga, tempat kita melayani, supaya kita tetap bergantung pada Tuhan. Gitu, saudara. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk semua hal yang baik yang sudah kami alami. Tuhan mendidik kami dalam penderitaan, dalam segala peristiwa. Terima kasih untuk gereja mula-mula, GMM Kau pakai terus secara ajaib untuk mengubah, untuk memberkati, untuk semua orang mendengar firman kebenaran dan mengalami transformasi diri. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sudah diberkati dan dihibur.
Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.